Partai Gerindra juga resmi mengusung komika Marcel Widianto sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan 2024. Partai Gerindra beralasan komika juga memiliki wawasan yang luas dan kerap mengkritisi kebijakan pemerintah. Partai Gerindra resmi mengusung komika Marcel Widianto sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan 2024. Kabar majunya Marcel pada pemilihan kepala daerah Tangsel 2024 ini diunggah Marcel dalam akun Instagramnya. Dalam acara silaturahmi dan konsolidasi bersama kader Gerindra Kota Tangsel Rabu lalu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyerukan kepada seluruh kader Gerindra di Banten supaya memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh partainya. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengungkap sejumlah alasan lain mengusung Marcel di Pilwalkot Tangerang Selatan. Komika dinilai sebagai profesi yang tidak bisa dianggap remeh karena memiliki wawasan yang luas dan kerap mengkritisi kebijakan pemerintah. Beliau anak muda, cerdas, ya, kemudian punya wawasan yang luas. Jadi kita jangan anggap remeh juga profesi komika. Komika itu biasanya orang berpendidikan, kemudian cerdas dan punya pengetahuan yang luas, dan yang perlu digarisbawahi itu komika itu selalu adalah orang yang kritis, ya. Orang yang selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena itu, kalau diberikan kesempatan ya untuk sebagai wakil wali kota, tentu akan banyak sekali masukan. Ya. Tak hanya komika Marcel Widianto, penyanyi yang juga anggota DPR RI Krisdayanti juga telah mendaftar untuk maju dalam pemilihan wali kota Batu. Krisdayanti telah mendaftar untuk maju dalam kontestasi Pilwali Kota Batu 2024 lewat partainya PDI Perjuangan. Lantas, masihkah selebritas menjadi magnet dalam Pilkada 2024 atau hanya menjadi manis-manis di pesta demokrasi mendatang? Tim Liputan, BTV. Ya, nama-nama pesohor masih menghiasi Pilkada 2024 mendatang. Partai politik masih menjadikan figur ternama demi bisa meraup suara pemilih di daerah. Yang terbaru pemirsa, ada komika Marcel Widianto dicalonkan Gerindra untuk Pilkada Tangerang Selatan. Dan untuk membahas apakah pesohor dan selebritas ini masih mampu mendongkrak suara pada Pilkada 2024 mendatang, kita akan membahasnya bersama Yudi Wibowo, Sekjen DPC Gerindra Tangerang Selatan, dan ada juga Bang Ciko Hakim, Jubir Pemenangan Pilkada PDIP. Dan tentunya Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore, Assalamualaikum. Saya yang pertama ke Mas Yudi dulu nih. Partai Gerindra ini kan mengusung komika Marcel Widianto di Pilwalkot Tangerang Selatan 2024. Ini bukannya bukan lawakan ya Mas Yudi ya. Kita mau konfirmasi. Yang pertama, betul demikian? Ya, betul. Jadi kami kemarin di forum silaturahmi bersama Bapak Sufmi Dasko Ahmad, kemarin kita memutuskan di Tangerang Selatan kita akan mencalonkan Marcel Widianto menjadi wakil wali kota Tangerang Selatan. Gitu. Oke, kenapa akhirnya Gerindra pilihannya jatuh ke sosok pelawak, ke sosok komika Marcel khususnya begitu? Apa prestasi di Tangsel ini cukup memukau atau jangan-jangan memang prestasinya terlihat di partai? Ya, pertama bahwa untuk mau maju mencalonkan diri, dipilih dan lain sebagainya itu adalah hak warga negara Indonesia, apapun profesinya, gitu ya. Nah, di Tangerang Selatan ini kami melihat bahwa perkembangan kota Tangerang Selatan ke depan harus dipimpin oleh anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang punya daya juang tinggi, karena ke depan Tangerang Selatan menghadapi banyak sekali masalah. Karena secara geografis Tangerang Selatan tidak terlalu besar. Sampai saat ini PAD Tangerang Selatan itu mengandalkan dari pajak BPHTB, perumahan dan lain sebagainya, sedangkan lahannya juga sudah mulai menyempit. Nah, sedangkan secara demografi anak muda Tangerang Selatan sudah mulai mendominasi usia di atas 17 tahun sampai 40 tahun gitu. Oleh karenanya Gerindra menilai bahwa ini perlu dipimpin oleh anak muda juga gitu.
Betul. Jadi Marcel menurut kami punya daya juang yang cukup tinggi. Dia bukan orang yang apa namanya mempunyai keturunan dari level high, tapi dia orang biasa-biasa saja punya daya juang tinggi segala macamnya. Nah itu perlu ditransformasikan kepada pemuda-pemuda di Tangerang Selatan lewat kebijakan-kebijakan. Kira-kira begitu. Atau jangan-jangan Gerindra juga menilai sudah saatnya nih Tangerang Selatan dipimpin oleh sosok yang atau dengan cara yang fun gitu ya. Saya Memimpin dengan fans, berjuang dengan fans. Saya kalau gitu mau ke Bang Ciko nih. Ternyata bukan cuma Gerindra yang usung pesohor, selebritis atau orang-orang dengan prominent yang kuat gitu di Pilkada 2024. Tapi ada PDIP juga kan Bang Ciko ya. Krisdayanti juga katanya sudah mendaftar ke DPC untuk maju di Pilwali Kota Batu. Benar demikian, Bang Ciko? Betul. Tapi kan kalau kita mau bicara tentang Yanti ya, Krisdayanti kan Krisdayanti ini kan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Jadi sebetulnya bukan hal baru di kancah politik ya, kalau Krisdayanti gitu. Bukan seorang yang baru, dan artinya pengalaman di DPR RI ini selama 5 tahun saya rasa bukan pengalaman yang main-main ya. Saya aja pribadi udah 3 kali maju nggak jadi-jadi. Tapi gimana intinya gitu. Jadi untuk supaya tidak mengecilkan ya, dan kalau kita bicara sosok Krisdayanti ini bukan sekedar artis, dia ikonik. Dia adalah artis yang kalau tidak, saya rasa dari 270 juta penduduk Indonesia yang belum tahu dia hanya anak-anak yang belum mengerti nonton televisi saya rasa. Hari ini kan kita tahu ya, itu satu, itu level ikoniknya Krisdayanti. Yang kedua, dia punya pengalaman di DPR RI selama ini. Yang ketiga, tadi mungkin sama dengan apa yang disampaikan Mas Yudi terkait dengan daya juang. Krisdayanti ini berangkat dari keluarga yang sangat biasa-biasa saja, sangat bisa disebut sangat sederhana, dan berjuang untuk mencapai titik di mana dia berada. Dan dia juga sarjana. Dia orang pembelajar. Dan kalau kita bicara soal Batu, itu adalah tanah kelahirannya. Dan sepengetahuan saya yang cukup mengenal keluarga Yanti cukup lama, puluhan tahun mereka ketika sudah sukses, termasuk Krisdayanti itu selalu give back to the society untuk masyarakat-masyarakat di Batu. Jadi saya rasa tidak mengejutkan kalau Yanti yang nantinya kemungkinan, nah sebenarnya kan kita belum mengeluarkan rekom juga yang akan ini sekalian kita baca apa namanya kisi-kisi berarti. Gimana nih berarti PDIP? Kira-kira PDIP bakal kasih tiket atau enggak nih ke Mbak Yanti? Ya, sampai hari ini memang calon kuatnya Krisdayanti, itu aja. Pada prinsipnya saya tidak ingin mendahului karena itu kan menjadi ranah. Bang Ciko, tapi menarik tadi dengar pernyataan Anda bahwa kalau Krisdayanti mungkin yang tahu adalah masyarakat gitu yang ada di generasinya gitu. Kalau anak muda zaman sekarang katanya nggak tahu Krisdayanti dulunya artis. Tadi Anda menyebut begitu kan, Bang Ciko? Artinya? Enggak, saya bilang gitu. Saya bilang justru anak-anak yang belum nonton televisi mungkin yang nggak tahu siapa. Tahu lah. Oke, Bang Ciko. Kalau artinya yang ini kalau kita bicara level atlet ya, dia levelnya ikonik. Jadi benar-benar kalau jalan di jalan umum tidak mungkin nggak ada yang minta berhenti untuk foto. Walaupun belum terkonfirmasi apakah benar tiket itu dikasih atau enggak, tapi kayaknya udah lampu hijau atau lampu kuning dulu gitu ya. Tetapi artinya PDIP ini juga pragmatis gitu ya, bahwa mengusung artis rupanya masih bisa menjadi magnet bagi pemilih. Benar gitu atau enggak, Bang Ciko? Loh, kalau saya rasa, kalau saya sudah menjelaskan secara panjang lebar tadi, apalagi Yanti maju dari Batu, di mana itu adalah kota kelahirannya, di mana dia dibesarkan sampai, kalau nggak salah, sampai SMA atau SMP gitu ya. Tapi juga selama dia sukses sebagai seorang artis, dia selalu give back to society di bidang kemanusiaan dan sosial, bahkan sebelum dia masuk ke politik, dan itu juga membantu masyarakat. Jadi kalau kita bicara
khususnya Krisdayanti untuk maju di Batu, saya rasa ini bukan masalah pragmatisme atau mencari pesohor semata. Tentunya menjadi seorang pesohor itu tentunya akan sangat menguntungkan, dan saya yakin Mas Yudi juga akan setuju soal itu kan. Karena kalau kita tingkat keterkenalan itu yang paling utama untuk pemilihan kan. Nah, itu kembali lagi harus ada elektabilitas, harus ada akseptabilitas. Apakah dia sudah berbuat di daerah tersebut? Nah, kita melihat sampai hari ini memang kalau dibandingkan dengan sosok-sosok lain tidak merusak bicara di internal PDI Perjuangan, bahkan di luar PDI Perjuangan. Untuk level Kota Batu, saya rasa Yanti yang paling tepat karena dikenal secara yang baik dan banyak berbuat buatnya. Oke, Bang Ciko, saya mau geser kalau gitu ke Mas Adi Praetno dulu. Mas Adi, gimana nih Mas Adi melihat keduanya tadi? Ini sudah hampir dipastikan pilkada kita nanti boleh dikatakan bertaburan bintang. Ada mungkin bintang yang baru, tapi ada yang bintang udah lebih dulu maju ke Senayan gitu. Banyak pesohor atau artis yang juga menjadi atau maju di pilkada 2024. Pertanyaannya, kira-kira masih punya nilai jual atau enggak dari kacamata Anda? Dari kacamata pengamat nih. Ya saya kira artis nggak gitu-gitu amat ya. Sudah banyak artis yang terjun dalam pilkada itu nggak menang. Dulu saya ingat betul ketika ada pilkada Tangsel yang pertama, di situ ada Andre Taulani yang sedang berada di puncak popularitas dan kebekenannya, berpasangan dengan Hit, kalah saat itu bertanding melawan Bu Airin kalau tidak salah. Saya kebetulan orang Tangsel agak sedikit ngerti soal ini. Jadi bagi saya kalau soal pilkada itu dalam banyak hal ini tentu domain elit-elit partai. Nah ini yang disebut dengan oligarki. Jadi kader-kader di bawah itu hanya menerima apa yang kemudian menjadi instruksi dan keputusan partai di pusat khususnya. Kalau mau jujur sebenarnya, contoh kasus di Tangsel, kalau bicara Gerindra misalnya, Mas Yudi ini jauh lebih punya kompetensi dan kapasitas dan pengalaman dan bahkan lubang semut sekalipun di mana, Mas Yudi ini ya jauh lebih tahu ketimbang yang akan diusung itu. Tapi karena ini bukan keputusan elit, maka orang yang sudah lama di partai berdarah-darah, bikin pamflet, bikin baliho, ya harus tegak lurus, harus mendukung orang yang sebelumnya bukan kader, tapi kemudian menjadi keputusan partai itu diusung. Jadi dalam konteks inilah sebenarnya saya memahami Mas bahwa dalam banyak hal kalau soal kandidasi pencalonan apapun termasuk pilkada itu yang pusat lah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apakah artis akan laku? Enggak kok. Kalau kita melihat kata survei misalnya, yang kuat di Tangerang Selatan hari ini adalah Benyamin Daphni, Pilar Sagai Ehsan, ada Muhammad, dan nama Mbak Rahayu Saraswati juga muncul. Karena Mbak Saras kan waktu 5 tahun yang lalu juga sempat berkompetisi kan dalam pilkada Tangsel. Yang ingin saya katakan adalah ini agak tanggung juga Marcel di Tangsel. Kenapa harus ditetapkan sebagai calon wakil sih? Mestinya calon wali kota. Nah, berhadap-hadapan dengan calon-calon lain. Mengingat Gerindra ini kan partai pemenang pilpres. Ini targetnya nomor 2. Ini menurut saya nggak terlampau yakin juga dengan artis yang diusung. Dan bahkan kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, artis yang terjun ke politik itu karena memang aura kebintangannya sudah nggak ada. Jadi panggung yang kemudian yang selama ini penuh hingar-bingar dengan kamera itu nggak ada, bisa di tracking itu rata-rata. Krisdayanti itu kenapa dimajukan di Malang misalnya, itu bisa dipahami karena di situ daerah pemilihannya Krisdayanti 5 tahun yang lalu. Jadi dengan harapan Krisdayanti dapat wali kota gitu ya, memperkuat basis PDIP di situ, dan yang paling penting ya Krisdayanti bisa pulang kampung karena aslinya orang sana. Jadi artinya kalau Krisdayanti sudah diketahui basis suaranya di sana seperti apa gitu ya. Betul, tapi apakah itu ada jaminan untuk menang Mas? Tentu jaminannya adalah kerja keras, kerja politik dan kerja terukur. Pemilih kita per hari ini itu nggak bisa didikte. Tangsel itu pemilihnya rasional, dan ingat di Tangsel itu begitu banyak kampus-kampus top. Kalau bicara anak muda, kalau bicara tentang Gen Z, ya saya kira sudahlah kalau di Tangsel itu ya sudah melampaui di atas rata-rata secara umum. Bahkan kalau mau jujur di Tangerang Selatan itu nggak ada wali kota dan wakil kota sekalipun itu sudah maju Mas. Jadi nggak bisa klaim juga kalau Tangsel maju itu karena kinerja wali kota dan wakilnya, nggak juga itu. Itu kerja swasta dan kampus-kampus yang selama ini memang secara mandiri ya untuk membuat Tangsel begitu maju. Begitupun di Kota Malang. Malang itu berdenyut bukan karena wali kotanya, memang kehidupan sosial dan lingkungan politiknya yang mendukung. Oke, kita perlu dengar pernyataan dari Mas Yudi. Kalau gitu Mas Yudi, bagaimana menanggapi pernyataan dari pengamatnya dari Mas Adi? Ya kalau sebenarnya masih banyak sosok yang katanya lebih mengerti Tangerang Selatan.
Ya, tapi kalau berunjuk ke Mas Adi tadi, gitu ya, Tangerang Selatan kalaupun nggak ada wali kota, nggak ada wakil wali kota, tetap maju. Gitu. Berarti, ya bisa disimpulkan bahwa di Tangerang Selatan itu sekarang pemerintahnya nggak ada, gitu kan? Jadi apa namanya perkembangan kemajuan di Tangerang Selatan banyak disuplai oleh swasta. Jadi buat apa ada Benyamin Daphni nama Pilar? Sedangkan Benyamin Daphni itu sudah 3 periode, Pak. Kalau sudah di periode, ngapain kemudian dipertahankan gitu? Harus ada orang baru gitu, Mas. Yang kemudian padat berjuang buat masalah Tangerang Selatan gitu, Mas Adi. Oke, Mas Adi gimana, ada tanggapan? Jadi saya kira Tangerang Selatan sebelum dimekarkan, memang wilayah ini sudah maju, Mas. Banyak kampus-kampus yang saya kira sudah berdiri secara established ya. Ada UIN salah satunya, ada UMJ di situ, dan kampus-kampus lain seperti BSI. Masyarakatnya rata-rata itu memang sudah banyak yang kerja di Jakarta. Bahkan Tangsel itu hanya menjadi tempat tinggal untuk singgah dan untuk numpang tidur sebenarnya secara umum. Jadi oleh karena itu sebenarnya untuk menjadi wali kota Tangerang Selatan kan nggak butuh keren-keren amat sebenarnya. Karena ini adalah wilayah yang sudah maju. Yang diperlukan di kota Tangerang Selatan itu adalah menstimulisasi bahwa orang yang tinggal di Tangerang Selatan itu juga berpikir bagaimana daerahnya bisa maju. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu agak sedikit kritis kalau tiba-tiba ada orang yang kemudian terjun dan jumping langsung ke pusat kekuasaan politik. Ini bukan hanya soal artis, siapapun. Tetap. Nah di partai kita ini kan seakan-akan ini tidak terlampau tertib juga dalam rekrutmen elit untuk dipersiapkan di pejabat publik. Kenapa di awal saya mengatakan kalau bicara Tangsel, Mas Budi ini jauh lebih punya kompeten, karena beliau ini adalah kader Gerindra sejak lama. Bahkan ditanya satu persatu lubang semu di Tangerang Selatan, di Ciputat gitu ya, di Tangerang yang lain seperti di Pamulang, di Bintaro, Mas Budi jauh lebih paham kok ketimbang yang lainnya. Cuma karena tidak rekomendasikan oleh elit partai pusat, ya harus tegak lurus. Sami'na wa ta'na. Ini yang kemudian menurut saya menjadi ironi. Untuk apa berpartai berlama-lama kalau kemudian ada orang tiba-tiba newcomer kemudian harus diusung dalam kekuatan politik di wilayah ya. Begitupun di Malang misalnya, kalau Krisdayanti mungkin agak sepi kritik hari ini karena sudah menjadi kader PDIP 5 tahun dan terbukti sebagai anggota dewan. Tapi ingat ketika awal-awal Krisdayanti menjadi anggota dewan, karena juga sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman sebagai politisi, juga dibully, juga dikritik. Karena dianggap sebagai hanya aji mumpung, tidak pernah punya pengalaman, dan tujuannya hanya untuk menang, dapat kursi, sekalipun kinerjanya tidak pernah diukur. Kalau hari ini misalnya kritik terhadap Krisdayanti tidak sekeras seperti sebelumnya, itu bisa dipahami. Karena Krisdayanti itu sudah dianggap punya portofolio dan penetrasi dalam dunia politik. Jadi wajar kalau orang seperti Marcel, bukan kader partai, tiba-tiba langsung jadi calon wakil yang akan diusung di Tangerang Selatan, itu dikritik. Kader Gerindra di Tangsel saya kira banyak kok, dan banyak juga yang kita kenal kebetulan yang saya kira kapasitas, kompetensi, pengalamannya itu di atas rata-rata. Cuman belum nasib aja Mas, nggak disebut oleh partainya. Terakhir mungkin saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau Mbak Yanti katanya tadi relatif lebih sepi kritikan karena memang boleh dibilang kredibilitasnya sudah ada gitu, sudah terjun ke dunia politik lebih dulu. Bagaimana tanggapan Anda gitu? Apakah ini juga yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa Mbak Yanti bisa dapat tiket? Setuju. Dan ketika kita harus ingat ketika beliau terpilih jadi anggota DPR RI pertama kali, itu suaranya termasuk yang top 3 tertinggi di seluruh Indonesia ya. Dan kemarin sayangnya dia kalah di pemilihan legislatif. Tetapi artinya bagi PDI Perjuangan, seorang Krisdayanti ini sudah melakukan banyak hal dan memberikan sumbangsih tenaga, materi dan segala macamnya kepada partai, dan itu sebetulnya menjadi ukuran bagi kami kenapa Yanti bisa mendapat tiket. Jadi saya belum bisa mengatakan akan mendapat tiket ya, tapi itu tentunya akan menjadi hal-hal yang diukur. Kalau di PDI Perjuangan ini kan memang agak berbeda dengan partai-partai lain. Kita memang partai kader, partai massa, artinya juga kita umumnya di pilkada-pilkada ataupun pemilihan lainnya kita mendahulukan kader, dan Krisdayanti sudah bisa masuk dalam kategori kader-kader yang bisa kita anggap sebagai kader unggul. Baik, kita lihat nanti bagaimana perjalanan kader-kader dari Gerindra, dari PDIP dan juga dari partai-partai lain untuk maju ke Pilkada 2024 mendatang. Terima kasih
Bang Ciko, terima kasih Mas Yudi, terima kasih juga Mas Ayo Adi sudah maju deh, berkenan. maju. Sehat-sehat terus Bapak-Bapak, terima kasih. Nanti kita akan update informasi ini kembali lagi, diskusi rame-rame lagi nanti di Berita Satu Sore ya. Selamat kembali beraktivitas.